Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Mubarak Tiakar Payakumbuh beserta para aparaturnya, yang teristimewa juga kepada pendiri pengasas Masjid Al-Mubarak ini, Bapak Haji Eri Nazar. Seterusnya yang sama-sama kita muliakan pembina Yayasan Al-Husam Litafaqquh Fiddin beserta jajarannya. Selanjutnya yang paling teristimewa pada malam hari ini, guru-guru kita yang akan menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Di antara beliau-beliau, salah satunya adalah pembina dari Yayasan Al-Husam Litafaqquh Fiddin, Buya Haji Fakhri Emil Habib LCMH. Dan untuk pemateri kita yang kedua, yaitu Al-Mukarram Sayyidil Habib Nabil bin Abdurrahman Al-Muhdar. Kepada para guru-guru kita persilahkan dengan segala hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam yang berkah ini Allah kumpulkan kita di tempat yang begitu mulia. Di rumahnya Allah, menjadi orang yang paling spesial malam ini. Menjadi tamunya Allah, tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, alangkah baiknya kita perkenalkan guru-guru kita ini, beliau dari mana, bagaimana riwayat pendidikannya. Yang pertama, dari samping kanan, Buya Haji Fakhri Emil Habib LCMH. Beliau aslinya orang Kilatang Kamang, Kabupaten Agam. Tapi alhamdulillah kasiah tersangkui di Payakumbuh. Karambia Condong namanya, Bu. Dari Kabupaten Agam, dapat orang rumah di Tanjung Pati. Beliau alumni Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe, Bukit Tinggi. Selepas itu beliau melanjutkan ke Al-Azhar University di Mesir. 6 tahun beliau di sana, lalu juga melanjutkan S2 di dalam negeri di UIN Bukit Tinggi. Itulah beliau, Buya Habib, Buya Fakhri Emil Habib, yang paling gagah, Bu. Seterusnya, yang satu lagi guru kita, pemateri kita, Al-Habib Nabil bin Abdurrahman Al-Muhdar. Beliau merupakan salah seorang dzurriyyahnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih.
Beliau alumni Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah, Bangil, Jawa Timur. Dan sekarang beliau stay atau menetap di Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Kuliahnya di sana juga. Beliau S2 pesantren sampai S2-nya di Dalwa, Darul Lughah wa Dakwah. Alhamdulillah. Jadi itulah profil dari Habib Nabil. Kalau yang beliau ini sudah orang rumah, kalau Habib Nabil masih bujang. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di tengah-tengah dia orang bujang, Bu. Baik, untuk sesi muzakarah atau diskusi kita pada malam hari ini kita bagi tiga kesempatan, tiga termen. Yang pertama, kita mintakan kepada guru-guru kita, masing-masing dari guru-guru kita menyampaikan materinya agak 10 menit. Selepas itu baru kita masuk kepada tanya jawab. Nanti dipersiapkan pertanyaannya masing-masing dan kami juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Dan di luar dari pertanyaan yang kami sebutkan nanti, boleh ibu-ibu bapak-bapak hadirin wal hadirat menyiapkan pertanyaan. Kita bebas hari ini mau bertanya tentang apa saja, insyaallah. Baik, untuk tidak berlama-lama waktu, kita minta untuk penyampaian materi pertama kali kepada guru kita Al-Mukarram Sayyidil Habib Nabil bin Abdurrahman Al-Muhdar. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru-guru kita, para buya-buya kita yang hadir di malam hari ini. Wabil khusus Ketua Pimpinan Yayasan Al-Huzam Al-Buya Hasnan, hafizahullah wa ra'ah. Wabil khusus juga kebanggaan kita, ya, kebanggaan warga Payakumbuh, Buya Fakhri Emil Habib. Semoga Allah jaga beliau dan semua para guru yang lain, para orang-orang tua yang enggak disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah. Kita doakan semoga beliau-beliau semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan perjuangannya, dimudahkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan semua yang hadir, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir di malam hari ini, ya, semoga kita pulang membawa ilmu, membawa tambahnya iman kita kepada Allah dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, ya, kita bersama-sama berkumpul tidak lain tidak bukan ingin juga kita merasakan, ingin juga kita ikut andil dalam merayakan lahirnya idola kita, pemimpin kita, imam kita,
yang akan kita harapkan syafaat beliau nanti di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas lahirnya Nabi Muhammad kita berbangga, kita berbahagia. Kita lihat di semua orang, ya seluruh masyarakat, seluruh kaum muslimin dimanapun berbahagia di bulan Maulid. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harapkan perkumpulan kita pada malam hari ini merupakan perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat insyaallah. Karena diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melewati kepada para sahabat yang sedang berkumpul. Para sahabat sedang berkumpul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang berkumpul ini, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian berkumpul pada tempat sekarang ini? Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna najlis nadhkurullah, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma hadana lil Islam, wa ma manna 'alaiha wa ma manna bihi 'alaina." Ya Rasulullah, kami berkumpul di sini memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas demikian banyak nikmat-nikmat yang Allah taala telah berikan kepada kami. Diberikan kami nikmat Islam dan demikian banyak nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kami, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban para sahabat, beliau bertanya, "Wallah, ma ajlasakum illa dzak." Nabi bertanya, ya, pakai wallah depannya. Ya, wallah. Apakah kalian tidak berkumpul kecuali gara-gara itu? Kecuali karena ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah taala berikan? Naam ya Rasulullah. Wallah ma ajlasana illa dzak. Kami tidak berkumpul kecuali karena itu, wahai Rasulullah. Maka kata Allah, "Inilah ahlifukum tuhmatan lakum." Aku enggak ngajak kalian, enggak bersumpah pada kalian karena aku curiga kalian bohong, enggak. Hanya saja Jibril datang kepadaku. Wa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaikah. Aku kabarkan pada kalian karena Jibril mengabariku bahwasanya perkumpulan kalian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Perkumpulan tersebut. Apa yang dikatakan para sahabat tadi? Ya, di riwayat yang lain dikatakan, "Wa ma manna bihi alaina bika ya Rasulullah." Kami bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan adanya engkau, wahai Rasulullah. Kami jadi tahu Islam, kami jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, maka atas nikmat yang diutusnya engkau kami bersyukur ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga ya di malam hari ini ya dan di mana semua majelis-majelis perayaan Maulid enggak diadakan kecuali karena senang dan karena bahagia atas nikmat ya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, hari malam lahiran Nabi Muhammad, hari malam yang sangat mulia. Kalau tidak ada malam kelahiran Nabi, enggak ada malam-malam mulia yang lainnya. Malam Isra wal Mi'raj, malam Lailatul Qadar, malam Id, semua malam mulia, tapi enggak ada kalau tidak ada malam lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bahagia. Kita bahagia dan insyaallah majlis kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita berbahagia ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah, bergembiralah. Maka diriwayatkan riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan fadlullah ay ilm. Fadlullah keutamaan itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala ay ilm, yaitu ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu ya hadir majelis, paham majelis ilmu, tahu hukum-hukum, oh ternyata begini selama ini ya. Fakul bi fadlillah, dengan fadl Allah, ya ini ilmu. Dapat ilmu kita bertambah, kita syukur, bahagia kita.
Ya, nggak lihat muda tua, mau bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua, ya kadang belajar sama Buya baru tahu, oh begini ternyata hukumnya. Ya Allah baru tahu saya, maka bergembiralah, bergembiralah. Wa bi rahmatihi, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan wa bi rahmatihi ay bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mumpung malam ini kita membahas perayaan Maulid Nabi, banyak menyebutkan nama Nabi Muhammad. Maka jangan lewatkan, selalu baca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap nama Nabi Muhammad langsung otomatiskan lidah kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Ya, tadi para sahabat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang besar. Semua yang Allah Taala berikan kepada kita nikmat, sehat kita nikmat, rezeki kita nikmat, tapi nikmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin, Allah telah berikan kepada mukminin, pada orang mukmin. Apa? Idz ba'atsa fihim rasulan. Allah telah putus kepada mereka nabi, rasul yang membacakan pada mereka. Ya. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Walaupun dulu mereka dalam keadaan sesat, tapi utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus hendaknya kita ya, harusnya kita berbahagia, senang, gembira. Ya, halayaknya harus sebagai seorang mukmin sudah wajib bagi kita untuk selalu gembira, bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan acara Maulid, diadakan acara ya pengajian sirah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih mengenal Nabi. Ya Bapak Ibu, agar kita lebih mencintai Nabi, agar kita kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukan beliau, bagaimana keagungan beliau, bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya afdal makhluk min Adam ila akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam pun bertawassul, beristighfar. Ya, memohon ampun kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, ya Allah, aku mohon ampun dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tanyakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad? Dari mana engkau tahu Nabi Muhammad? Ya, maka kata Nabi Adam, iya wahai Allah, tatkala engkau pertama kali menciptakan aku buka mataku, aku tidak melihat dari tiang-tiang, arash, ya semuanya tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tidak ada nama yang disandingkan dengan namamu wahai Allah, kecuali itu adalah orang yang mulia. Demikian keagungan dan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan uswah, ya peneladanan untuk kita ikuti, kita tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaknya kita ya hadir majelis peringatan seperti ini enggak bukan agar kita lebih kenal sama beliau, lebih cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin untuk pembukaan ini insyaallah nanti dilanjutkan oleh buya kita. Baik, terima kasih pada guru kita Habib Nurdin. Insyaallah luar biasa penyampaian dari beliau. Inilah tujuan diadakannya agenda peringatan atau perayaan hari lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya tidak ada hari ini orang belajar memiliki keilmuan yang setinggi apapun kalau tidak melalui jasa dan perjuangannya Rasulullah SAW. Maka inilah momentum Maulid Nabi Muhammad, kita mengingat kembali sirah, mengingat kembali
bagaimana perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kelahiran beliau, keteladanan beliau, contoh-contoh terbaik yang kita ambil dari beliau. Maka sepatutnya kita berbahagia atas peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak kita dengar Bapak dan Ibu orang yang benci dengan peristiwa seperti ini. Orang yang mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita bahas dengan para guru-guru kita. Bagaimana sebenarnya duduknya dalil dan pemahaman Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta juga pemaparan materi yang kedua dari guru kita Buya Haji Fakhri Emil Habib. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'lama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kami muliakan Habib Nabil, insyaallah menjadi sumandu orang awak ibu yo. Aminkan saja dulu. Allah ada calon. Oh belum. Insyaallah. Ya, kami muliakan para guru-guru kita, para masyayikh dari Al-Husam, para guru-guru juga para ustaz. Ustaz Tony. Kesempatan oleh beliau untuk berkegiatan, dan melalui perantara beliau pula alhamdulillah Al-Husam sudah mendapatkan wakaf berupa tanah. Insyaallah nanti kita jadikan sebagai tempat pusat kegiatan kita, kegiatan ilmiah kita untuk menghidupkan turas. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, para guru yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini barangkali dari saya pribadi ya kita tidak akan bahas hukum maulid ya. Hukum maulid. Kenapa tidak akan bahas hukum maulid? Orang nan batanyo jo hukum maulid itu tanda tidak cinta ke Nabi lah, itu saja. Ada ibu-ibu nalepon anak ibu merantau, anak bapak merantau. Kemudian bapak ibu tengok fotonya di HP. Ya bu ya, ibu tengok fotonya di HP, bapak tengok fotonya di HP, kemudian apa cium HP. Kira-kira ibu mencium HP tadi perlu dalil enggak? Kira-kira itu. Perlu dalil enggak? Bakok cium HP tadi. Apa dalil? Itu bid'ah. Enggak ada. Sebab kita tahu bahwasanya tadi mencium HP itu alasannya karena apa? Taraga, rindu, cinta. Sedangkan orang-orang sekarang masih mempertanyakan perkara-perkara remeh seperti tadi. Setelah baca Quran, kita cium mushaf Al-Quran, bertanya, coba kau cium mushaf Al-Quran, kita cinta kepada Al-Quran, tidak perlu ditanya itu sebenarnya. Makanya dulu guru kami, Habib Ahmad Al-Makdi, menyatakan orang-orang ini sebenarnya kenapa sampai melakukan perdebatan tidak sudah-sudah seperti itu. Jawabannya satu, apa itu? Mereka tidak cinta pada Nabi SAW. Andai cinta mereka kepada Nabi SAW, maka sunnah Nabi yang paling besar, paling tinggi pasti akan mereka laksanakan. Apa itu at-tasamuh? Karena kita temukan
kita temukan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan sahabat radhiyallahu taala anhum melakukan amal-amalan yang mungkin tidak beliau ajarkan. Apa contoh? Yang pertama di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu melaksanakan salat 2 rakaat setelah berwudu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwasanya sandal beliau sudah terdengar di surga. Ataupun ada sahabat yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca sami Allahu liman hamidah, sahabat ini di belakang Nabi membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat ini, aku tidak ditinggal. Ada orang yang ada Nabi itu. Rabbana lakal hamdu, ataupun doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Namun Nabi justru memberikan kabar gembira kepada sahabat yang membaca zikir tersebut. Tidak ada Nabi bilang bilo den majan zikir bentuk itu. Aku lah pandai-pandai sejuang membaca. Ustaz, tapi kan sahabat Nabi dipuji oleh Nabi, Ustaz. Jadi amal sahabat itu termasuk sunnah. Jangan buat-buat dalil sendiri. Karena walaupun sahabat Nabi itu mulia, jangan anggap sahabat itu sumber syariat. Karena ternyata kita juga temukan bahwasanya sahabat Nabi ada yang salah dan ditegur pula oleh Nabi. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz, kalau sahabat yang berbuat itu jadi dalil bagi kita. Enggak, perbuatan sahabat bukan dalil. Sumber syariat kita Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sahabat pun bisa salah dan sahabat pun bisa jadi ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang bertanya kepada istri-istri Nabi tentang kualitas ibadah Nabi. Gara-gara dengar kualitas ibadah Nabi, yang satu bilang, saya akan sholat sepanjang malam, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, saya akan puasa setiap hari, tidak ada hari berbukanya. Yang satu bilang, saya akan menjauhi perempuan, tidak nikah-nikah. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah yang paling bertakwa di antara kamu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya salat dan saya tidur, saya puasa dan saya berbuka, saya pun menikah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ada sahabat yang ditegur juga oleh Nabi. Ini batal nih klaim orang-orang yang menyatakan bahwasanya sahabat itu maksum. Ini hati-hati. Salaf tidak maksum, ahli bait, mohon maaf Nabi. Ahli bait Nabi tidak maksum, kita juga tidak maksum. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang maksum? Ijma' ulama itu juga maksum. Seluruh ulama. Tapi kalau sudah khilafiyah, ada nyalahkan. Nah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dipahami. Sunnah terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita kayak Idrus dulu bilang, sunnah khulafaur rasyidin adalah tidak anti dengan bid'ah hasanah. Ya, sunnah khulafaur rasyidin adalah tidak anti dengan bid'ah hasanah. Apa buktinya? Ya, Umar bin Khattab melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Diprotes, ini bid'ah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu santai saja jawab, ni'matil bid'atu hadhihi, selesai. Ini bid'ah nih. Iya, tapi bid'ahnya enak itu bahasa kita. Ya, santai. Sudah, kita juga santai. Ini kumpul-kumpul ya, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Kita jawab, iya. Jawabannya seperti Sayyidina Umar saja. Ni'matil bid'ah. Ya, bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus. Sama dengan membangun sekolah, itu juga bid'ah. Sama dengan membagi makharijul huruf menjadi 5, itu juga bid'ah. Tidak ada diajarkan Nabi. Ada Nabi yang ajarkan sahabat. Coba, itu namanya ikhlak. Ada Nabi majam ini. Ya.
Nah, kita adakan ini atas dasar cinta dan kita juga tidak melakukan sesuatu yang haram. Umpama orang nonton bola, ketika nonton bola dia histeris, yang tadinya duduk pas cetak gol tagaknya. Orang yang tidak suka bola bingung, kemanganya tagak gitu. Ya, apa kata yang suka bola? Ang tidak tahu. Ya, man lam yaduk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasa, tidak tahu. Sama jawab tagak tadi ya, ibu-ibu bingung lo kok tagak wak. Ya, tanya oleh ibu. Kok tagak gitu tadi? Nah, ya pas ketika kita berdoa, ketika kita merasakan, ya bukan mengetahui hadirnya rohaniah Nabi, merasakan hadirnya spirit Nabi Muhammad SAW, itu mahal qiyam, berdiri kita. Dan kita juga bertabaruk, bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbi faghfirli dhunubi, ya Allah bibarakatil hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tabaruk jangan ditanya. Kita di masjid ini sudah pernah bahas ya masalah tabaruk. Sebenarnya Allah bisa saja menyembuhkan mata Nabi Yakub, mohon maaf. Nabi Yakub bisa saja Allah sembuhkan langsung. Namun Allah sembuhkan mata Nabi Yakub dengan apa? Dengan kamis Nabi Yusuf. Apa gunanya kamis? Tabaruk. Ya, ada keberkahan di situ. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita malam hari ini insyaallah akan membersihkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Islam sendiri yang dalam pikirannya boleh jadi ingin memuliakan Nabi, namun nyatanya justru menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu contoh-contohnya? Sekarang sedang ribut banyak masalah karomah. Mungkin di tempat kita enggak, tapi di beberapa platform media sosial kita temukan. Ya, tentang karomah. Ketika mendengar karomah para wali, nah dia bilang Nabi saja enggak bisa, masa pajak itu bisa lu jalan di THI. Nabi saja enggak bisa tabang, masa pajak itu bisa perlu tabang. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini kalam ghalat, ini kalam salah. Karena umat Islam sekarang sudah mulai dijauhkan dari konsep keimanan pertama. Apa itu? Iman bil ghaib, iman dengan yang gaib. Nabi memang adalah pemimpin, Nabi adalah suami, Nabi adalah pedagang juga. Tapi jangan lupa bahwa titel tertinggi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, adalah utusan Allah, dan setiap utusan Allah itu dibekali dengan mukjizat. Maka jangan sampai dikatakan Nabi tidak bisa. Bukan Nabi tidak bisa. Apa susahnya sekedar jalan di THI bagi Nabi, sedangkan bulan saja bisa beliau bala. Apa susahnya bagi Nabi SAW untuk sekedar yatiru fil hawa, ya, untuk berpindah tempe, tidak masalah bagi Nabi SAW, sedangkan air salah-salah jadi beliau. Kalau membelah laut bisa. Kan mukjizatnya jalan di atas air seperti itu. Ya, kalau dalam Al-Qur'an kan membuat burung dari tanah, menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit kusta. Seolah-olah Nabi tidak mampu melakukan hal seperti itu. Ini hati-hati. Nabi tidak mau bukan berarti Nabi tidak mampu. Ya, apa yang diminta Nabi tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang disediakan Jabir bin Abdullah yang sebenarnya cukup untuk 7 orang saja, ketika penggalian Khandaq mampu dibuat oleh Nabi SAW cukup untuk 3.000 orang. Makanya hati-hati berkalam tentang Nabi SAW. Nabi nak mampu elok-elok kau ngecek. Kau Nabi Muhammad yang sedang kita bicarakan ini Nabi paling mulia. Nabi paling mulia. Kalau Nabi Sulaiman itu ya, bergerak dengan angin, angin itu di bawah komando beliau, maka Nabi Muhammad lebih cepat daripada angin. Apa itu? Buruk. Dia kencang daripada angin. Ya, jangan sampai kita
ya, dengan dalih memelihara syariat Nabi, ya nak, memelihara syariat dari khurafat, justru kita jadinya malah merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Ustaz Nabi tidak banyak tunjukkan mukjizat kalau memang Nabi mampu? Salah satu hikmah, kita cuma bisa menggali hikmah. Salah satu hikmahnya adalah agar kaum muslimin tidak sama dengan orang-orang Bani Israel. Bani Israel ini nampak Nabi Musa membelah lautan. Bani Israel ini nampak Nabi Musa mengubah orang-orang nanda satu ibadah hari Sabat menjadi khiradah, ya nah. Nabi Musa alaihi salam juga nampak oleh Bani Israel bahwasanya Nabi Musa, ya, tongkat beliau berubah jadi ular. Ketika mereka Bani Israel ini diajak berperang oleh Nabi Musa, apa kata orang-orang Bani Israel dalam surat Al-Maidah ayat 24? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau bahasa awaknya, wahai Musa, engkau kan santiang, engkau membelah laut saja pandai. Engkau kan hebat, ketungkik saja bisa berubah jadi ular, manga juga baparang-parang lah. Engkau sajalah baparang je Tuhan engkau, kalau sentiang. Kami duduk saja siko. Enak, kalau Nabi Muhammad didik umatnya ketergantungan dengan mukjizat, seperti inilah. Tidak mau mereka nanti ikut berjuang menggali khandak, tidak mau nanti mereka berjuang ketika perang Badar. Itu salah satu hikmah. Kita cuma bisa menggali hikmah, tapi lagi-lagi jangan sampai kita katakan Nabi tidak bisa. Ya, tidak ada riwayat, bukan berarti Nabi SAW tidak mampu. Kemudian salah satu hal yang juga dilakukan oleh orang-orang yang mengaku cinta sunnah Nabi akan tetapi justru merendahkan Nabi adalah terkait status orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi, sebenarnya andai ada di antara kita orang yang bapaknya kafir, andai ada orang di antara kafir ya masuk neraka, apalagi kita bicarakan adalah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Karena ada dalil yang kuat sekarang bahwasanya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk neraka. Dalilnya hadis semua, tapi ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, surat Al-Isra ayat 15. Kami tidak akan mengazab, kata Allah, sampai kami mengutus rasul. Kalau diutus rasul, diingkari rasul, baru orang ini berhak diazab. Tapi kalau rasul belum datang, apa yang diingkari orang ini? Sama dengan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, ini namanya ahlil fatrah ya, orang-orang yang hidup sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Satu lagi, jangan sampai kita menganggap bahwa orang-orang yang hidup di masa jahiliyah itu semuanya nyembah patung berhala. Jangan anggap seperti itu. Karena ada juga di dalam Al-Quran diceritakan bahwa di masa jahiliyah ada orang-orang ateis. Wa ma yuhlikuna illat dahru, kata mereka. Ya, bahwa yang akan menghancurkan mereka itu adalah waktu saja. Hidup dunia ini hidup dunia saja. Ini orang-orang ateis. Ada juga orang-orang yang menyembah berhala. Ada juga orang-orang yang mengaku menjadikan berhala sebagai perantara, walaupun di ujung ayat surat Az-Zumar itu Allah katakan mereka itu kadzibun kafar. Mereka bohong saja. Mereka memang menyembah berhala, bukan menjadikannya sebagai wasilah. Namun ada juga orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi jangan dianggap mentang-mentang tidak ada Nabi sebelum Nabi Muhammad di Jazirah Arab, memang benar-benar plong tidak ada Nabi. Ada Nabi di situ. Siapa? Nabi Ibrahim, ditinggalkan anak beliau Nabi Ismail. Ada ajaran Ibrahimiyah, ada. Buktinya bapak Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah atau Abdullah?
Abdullah. Ketika datang Abraha akan menghancurkan Ka'bah, datang Abdul Muttalib kepada Abraha meminta onta-onta beliau. Kemudian Abraha bilang apa? Saya datang ingin menghancurkan Ka'bah, kamu justru datang meminta onta. Apa kata Abdul Muttalib? Onta itu punya saya, makanya saya minta. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah dan Allah yang akan menjaga. Tidak akan mungkin kalam ini keluar kecuali dari orang yang bertauhid. Ya. Andai syirik, kau Abdul Muttalib pasti kau kecil. Di sekeliling Ka'bah tu banyak patuangnya tu lah, aman tu lah, dia menjaga. Tapi justru Abdul Muttalib bilang apa? Ka'bah itu milik Allah, Allah yang akan menjaga. Tidak ada riwayat menyatakan bahwa Abdul Muttalib sujud pada berhala ataupun Abdullah sujud pada berhala. Ini penting nih. Andai memang Abdul Muttalib ini penyembah berhala, pasti orang-orang kafir akan menjadikan itu sebagai alat membuli Nabi. Muhammad, kamu nyuruh kami meninggalkan berhala, apa engkau meninggal nyembah berhala? Kakek engkau meninggal nyembah berhala. Nah, ada satupun orang kafir ngomong seperti itu. Kok tiba-tiba yang sekarang berani ngomong bahwasanya orang tua Nabi penyembah berhala? Ini tuduhan dahsyat, tuduhan bahaya. Ketika datang risalah Nabi kepada orang-orang kafir, disuruh mereka mengikuti Allah, apa jawaban mereka? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak ada mereka bilang bal nattabi'u ma alfaina alaihi abuka atau abaka ya Muhammad. Tidak ada orang bilang seperti itu. Yang kafir itu bapak-bapak orang kafir, bapak-bapak orang jahiliyah. Jangan disamakan dengan Nabi Muhammad. Karena banyak juga orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim yang lurus di masa Nabi Muhammad belum diutus. Contohnya siapa? Contoh lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada nyembah berhala sebelum Nabi diutus ataupun sesudah Nabi diutus. Nah, jadi pola pikir yang menyatakan bahwa semua orang di masa jahiliyah itu penyembah berhala, ini udah salah. Jangan dianggap semua orang jahiliyah itu juga doyan ngubur anak perempuannya. Jangan dianggap semua orang di masa jahiliyah itu doyan berzina juga, enggak. Nabi Muhammad contohnya lahir dari pernikahan yang terhormat. Sampai hati-hati. Ya, ini penting. Jadi jangan sampai keterbatasan ilmu kita membuat kita yang mungkin semangat menjaga sunnah Nabi, yang membuat kita yang mungkin mencintai sunnah Nabi, justru merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali pemancing kaji saja malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, bagi para guru, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah alamin. Jazakallahu khair. Ya, terima kasih kepada beliau yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini dapat kita pahami bersama. Jadi tadi beliau menyampaikan bahwasanya kita tak butuh dalil untuk merayakan hari kelahiran Nabi, karena merayakan kelahiran Rasulullah adalah bukti cinta kepada Nabi SAW dan cinta tak butuh dalil. Yang kedua, terkait dengan karomah, tadi beliau sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW memang tidak diperlihatkan karomah-karomah seperti para nabi yang lain, tetapi karomah luar biasa beliau menjadi pedoman hidup kita hari ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir tadi banyak sekali mulut-mulut hari ini yang sangat-sangat su'ul adab kepada baginda Nabi dengan mengatakan bahwasanya ayah dan bunda Rasulullah dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari hal-hal tersebut. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami bersama. Untuk berikutnya kita minta kepada guru kita Sayyidil Habib Nabil untuk menjelaskan tentang bagaimana keteladanan dari Rasulullah SAW, bagaimana sebenarnya sifat-sifat beliau yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup, menjadi batu loncatan untuk kita menggapai bahagia di dunia, terutama di akhirat kelak. Kepada Habib Nabil
melanjutkan apa yang dikatakan tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa la tujanuhu fi ilmin wa la karamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling indahnya wajah, paling indahnya akhlak. Ya, bentuk apapun Nabi Muhammad nomor satu, enggak ada yang lain. Ya. Kalau kita lihat wajah daripada wajah Nabi Muhammad, wah demikian indahnya. Sampai para sahabat mengatakan, kalau seandainya aku lihat bulan purnama, aku lihat wajah Nabi, maka aku lihat wajah Nabi lebih indah. Dikatakan Sayyidina Anas bin Malik, "Ma ra'ayna manzar a'jab min wajhi Nabi." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih indah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada bentuk rupanya paling indah Nabi. Ya, dari wajah wajahnya paling indah Nabi. Daripada keringatnya, kalau kita keringat ini Bapak Ibu tahu ya. Hah? Baju sehari sudah mau keringat. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya keringat sampai diambil oleh sahabat. Jadikan parfum. Ya digabungkan parfumnya sampai tercium satu Madinah. Sampai nih, pokoknya bagus sekali, bagus sekali. Ya, daripada parfum keringat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak ada cacat sama sekali, nggak ada kurang sama sekali. Paling bagus Nabi Muhammad SAW. Ya, keringatnya, darah kita najis, Nabi Muhammad enggak. Ya, bahkan kotoran kita, ya kalau kita kotoran bau, ya Nabi Muhammad langsung ditarik bumi dan bekasnya wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Nabi Muhammad itu nomor satu daripada semua, daripada bentuk. Akhlaknya apalagi? Ya Allah yang puji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau wahai Rasulullah pada akhlak yang paling mulia. Pada semua. Ya, jangan sama manusia, sama hewan, sama onta. Bagaimana ketika diriwayatkan ada onta yang demikian marah-marah, ya selalu mengamuk onta tersebut sampai sahabat takut. Ya, kemudian Nabi mendekat, biar saya mendekat. Kata sahabat, jangan ya Rasulullah, nanti ontanya marah-marah. Nanti engkau malah diserang sama ontanya ya Rasulullah. Enggak. Datang onta tersebut mendekat ke Nabi, mencium kaki Nabi, kemudian dia berbisik, bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi panggil yang pemilik, mana pemiliknya? Kenal sahibul ibil, mana pemilik onta tersebut? Ya, dipanggil sama Nabi bilang, kamu perintahkan onta ini nyuruh atau apa saja. Ya, kamu perintahkan yang lebih, sedangkan kamu beri makan yang sedikit. Onta ini ngadu kepada saya. Wahai Rasulullah, karena onta tersebut telah mengadu padamu, ini onta nggak akan aku perintahkan apa-apa lagi. Ya, rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Abu Mas'ud lagi marah sama budaknya, dipukulnya budaknya, marah pada budaknya. Kemudian terdengar suara dari belakang, ya berhenti Abu Mas'ud. Ini Abu Mas'ud karena marahnya nggak dengar dari belakang. Yang menegurnya sudah dekat ternyata Nabi Muhammad SAW. Kaget Abu Mas'ud. Ya Allah Rasul. Ya Abu Mas'ud. Ya Allah lebih mampu untuk memberikan ini pada kamu. Yang engkau berbuat itu dengan budakmu, Allah lebih mampu memberikan ini padamu. Ya maaf ya Rasulullah. Ya aku nggak tahu itu engkau wahai Rasulullah. Mohon maaf. Akhirnya budak meragakan budaknya. Rahmat Nabi SAW. Ya, cinta Nabi SAW. Bahkan bagaimana kita tahu, ya rahmat Nabi kepada semuanya, dan keutamaan Nabi SAW, ya demikian banyak, demikian agung. Maka pujilah Nabi dengan pujian yang bisa, seapapun bisa puji. Nabi itu, ya Nabi kan atas dijawab, oh Nabi kan melarang muji. Nabi bilang la tatruni. Ya, la tatruni, jangan puji aku. Tapi baca hadis tersebut sampai selesai, jangan sampai sepotong-sepotong. Ya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan puji aku. Tapi apa kata Nabi? Seperti mana pujiannya orang Nasrani kepada Nabi Isa. Apa? Ibnullah.
Ya, dikatakan anaknya Allah. Ah, jangan sampai segini. Tapi selain dari itu, nggak ada guru dalam pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puji Nabi sebanyak-banyaknya, puji Nabi setinggi-tingginya. Ya, fa inna fadla Rasulillah laysa lahu haddun, fayu'rib anhu natiqun bifami. Wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami. Fa inna fadla Rasulillah laysa lahu haddun, fayu'rib anhu natiqun bifami. Ya. Nisbahkan kepada Nabi paling bagus-bagusnya pujian kepada zatnya, kepada akhlaknya. Keutamaan Rasulullah nggak ada batasnya, nggak ada batas katanya. Fa inna fadla Rasulillah laysa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifam. Nabi Muhammad paling tinggi akhlaknya, paling indah bentuknya, paling indah. Ya, bahkan sering kita dengar ya, bahasanya bukan cuma orang Islam yang muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang Barat pun muji Nabi. Dalam salah satu bukunya, ya Michael Hart itu dalam 100 orang yang berpengaruh menulis Nabi Muhammad SAW orang nomor 1. Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang yang paling berpengaruh dan Nabi Muhammad itu mengurus banyak, mengurus harta, mengurus pasukan, mengurus perang dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW. Maka pujilah Nabi setingginya. Jangan sampai tapi mengatakan Nabi Muhammad adalah ibnullah. Kalau enggak itu baru hulu. Kalau di bawah itu puji sebanyak-banyaknya, puji terserahnya setinggi-tingginya, maka keutamaan Nabi Muhammad adalah tinggi. Ya. Dan kita pun nggak tahu bagaimana tingginya kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Uwais Al-Qarni mengatakan la ta'rif illa dzilluh. Oh, kalian nggak tahu kecuali bayangan Nabi saja. Ya, dikatakan pada para sahabat, ma ta'rif illa dzilluh. Kalian ini nggak tahu kecuali bayangannya saja. Menunjukkan bagaimana tingginya, ya, dan kita nggak tahu kedudukan Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berikan ke moderator lagi. Terima kasih penyampaian yang disampaikan oleh beliau. Rasulullah SAW itu memiliki sifat tawadhu yang luar biasa, rendah hati, tidak mau dipuji-puji. Nah, itulah Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah melarang memuji beliau. Bukan berarti kita nggak boleh memuji Rasulullah, tapi beliau memang orang yang tidak suka dipuji-puji. Itulah tawadhu. Jadi itu yang disampaikan beliau tadi, Rasulullah itu memiliki kasih sayang yang luar biasa dan memiliki sifat tawaduk dan juga sifat pemalu. Bahkan Rasulullah SAW ketika tersingkap betis beliau, nampak oleh para sahabat malu, merah wajah beliau. Saking malunya, baru betis. Hari ini paha diperlihatkan orang. Inilah luar biasa zaman sekarang ini. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, untuk pembahasan kita berikutnya sebetulnya kita akan sedikit menyinggung tentang Nur Muhammad, tapi karena mengingat waktu dan kita singkat pembahasan kita, untuk selanjutnya kita minta penjelasan kepada guru-guru kita Nabi Muhammad sebagai bashar dan insan kamil. Nah, ini bagaimana penjelasannya Buya? Kita minta kepada Buya Habib, kepada beliau di baris. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, maka itu benar.
Nabi Muhammad punya sifat-sifat kemanusiaan, itu benar. Nabi Muhammad bisa lupa, benar. Nabi Muhammad bisa salah, bahkan ya bukan dosa ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa tersalah, bisa saja. Sebagaimana dalam hadis Zulyadain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang seharusnya 4 rakaat, beliau justru lakukan 2 rakaat. Tapi jangan sampai kita katakan bahwa Nabi itu manusia biasa. Ini penting. Nabi Muhammad itu manusia betul, tapi bukan manusia biasa. Karena tidak ada manusia biasa yang mampu membelah bulan. Ya, tidak ada manusia biasa yang mampu mengeluarkan air dari tangan beliau. Dan kita katakan ini memang bukan mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat berubahnya tongkat menjadi ular, menghidupkan orang mati, menghilangkan penyakit kusta, bisa melunakkan besi, itu adalah mukjizat yang bisa ditengok dengan basar. Nih, ini mata. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu yang terbesar adalah Al-Quran? Karena Al-Quran itu ditangkap dengan basirah, di belakang mata, bukan mata saja, belakang itu. Karena mukjizat yang ditangkap atau dilihat oleh mata gampang saja membuat belok-belok, membuat orang ini menjadi kafir lagi. Sebagaimana Bani Israel, baru saja mereka nampak lautan terbelah, langsung mereka berkata pada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tapi kalau mukjizat yang dilihat dengan basirah seperti Al-Quran, maka ini berlaku sampai akhir zaman. Bukan hanya berlaku bagi orang yang nampak bulan terbelah saja, tapi berlaku sampai akhir zaman. Maka kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia, namun jangan lancang juga kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beliau ini manusia luar biasa. Ya, beliau adalah makhluk yang paling mulia. Syafaat nanti yang terbuka pertama adalah syafaat dari beliau. Jangankan kepada beliau, Nabi Adam pun, ya, malaikat diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Nah, bagaimana posisi Nabi Muhammad sebagai penghulu para nabi? Jangan sampai kita dengan mental-mental sombong, oh, Nabi kan makan dia nyetu, Nabi kan jalan di pasar-pasar. Itu kan gaya orang-orang kafir ketika menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamshi fit tariq, kan itu. Salah satu alasan kenapa Nabi itu bukan malaikat, itu kata-kata orang. Nabi memang diutus sebagai manusia. Apa hikmahnya Nabi diutus kepada manusia sebagai manusia juga? Agar bisa menjadi uswah, agar bisa menjadi teladan. Kalau malaikat diutus tidak tahu kita adab-adab makan, tidak tahu kita adab-adab berumah tangga, tidak tahu kita bagaimana sekiranya ada hal-hal yang kita lupakan. Maka diutuslah manusia, diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lagi-lagi kita kasih alas, jangan sampai kita salah paham bahwa Nabi Muhammad itu mentang-mentang sama-sama manusia dengan kita, kemudian kehinaan kita dimiliki oleh Nabi Muhammad pula. Enggak, jangan pahami seperti itu. Ya, beliau itu penghulu para nabi. Kalau misalkan kita tengok, ya, malaikat Allah suruh bersujud kepada Nabi Adam. Ini kan menunjukkan bahwasanya Nabi Adam punya nisbat kelebihan dibandingkan dengan malaikat. Dan Nabi Muhammad jelas punya nisbat kelebihan pula dibandingkan Nabi Adam. Itu luar biasanya beliau. Nah, jangan kita samakan pula dengan diri kita. Ya, gara-gara dengar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Allah juga suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini Abul Bashar, bapaknya manusia. Berarti manusia ini superior daripada jin. Katanya enggak, superior daripada malaikat. Jalannya keluar tersapuh Allah Adam. Ya, manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia pilihan seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam tentu saja. Jangan awak lan sombong. Sama seperti kata orang enggak, laki-laki lebih kuat daripada perempuan secara umum. Ada laki-laki yang lebih lemah daripada perempuan? Ada juga. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Memang manusia-manusia pilihan. Ada manusia yang lebih goblok daripada hewan? Banyak juga. Ya. Wallahu alam kita termasuk golongan mana. Namun Nabi Muhammad
jangan sekali-kali diremehkan. Walaupun dengan kalam yang seolah-olah kita ingin meniadakan sifat ketuhanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga perlu kita luruskan ya. Kita mungkin akan katakan jangan kita lebay memuji Nabi, jangan lebay memuji Nabi sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa. Memangnya selebay apa kita bisa memuji Nabi dengan kemuliaan-kemuliaan yang beliau dapat? Dan bagaimana sih cara sudut pandang kita menilai sebuah pujian? Ini contoh ya, bahasa gombal atau bahasa memuji karena cinta itu jangan pakai bahasa hakikat. Jadinya hidup kita ini tidak berwarna. Ada suami ngomong pada istrinya, kamulah satu-satunya yang ada di hatiku. Pertanyaannya itu syirik enggak? Ya enggak? Abang telah syirik, kata istrinya, ya enggak? Besoknya diganti gombalan abangnya. Kamu satu orang yang ada di hatiku, setelah ibuku juga, bapakku juga, Allah pasti, Rasulullah. Itu nak jadi gombal jadinya. Bilola namoden kadi absen di abang kalamu. Ya, maka jangan kita ya mengukur bahasa cinta dengan standar ilmu hakikat. Hakikat itu beda. Ini orang itu makanya ada bahasa mahabbah, bahasa cinta. Ya, ada juga bahasa syariat, ada bahasa hakikat tauhid seperti. Dokter nanya, enak, Bapak kenapa nih kakinya luka? Nyol kena paku sebenarnya kok. Tapi yang kecilnya Allah yang menciptakan lukanya. Pulang selang lagi dokter enak. Dokter nanya bukan hakikat, ada yang tahu loh itu dokter enak. Nah, itu contoh bahwasanya setiap makam itu ada makalnya. Ya, dan sama dengan yang tadi memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan panuh-panuh. Ya, tidak akan full. Ya, kalau apapun pujian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rasa-rasanya belum patut untuk mewakili kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Habib. Jadi begitulah baginda Nabi sebagai seorang manusia, tapi bukan manusia biasa seperti kita, tapi manusia luar biasa yang diutus untuk manusia biasa supaya bisa bergaul bersama-sama. Nabi makan, kita juga makan. Nabi punya istri, beliau juga punya istri. Nabi tidur, kita juga tidur. Nabi berkeringat, kita pun berkeringat. Tapi bagaimana kualitas keringat Nabi dengan keringat kita tentu jauh berbeda. Keringat Nabi harum. Kalau paluha mungkin bau pianggang. Nah, itulah bedanya kita dengan Nabi. Memang beliau manusia, tapi manusia luar. Jadi begitulah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi, jangan pakai batasan. Hari ini kita disebut hulu oleh orang-orang. Kalau berlebihan memuji Nabi, itu hulu. Hulu-hulu dan tahu daminya. Itu ya. Jadi untuk pembahasan berikutnya mungkin kita minta kepada Habib Nabil. Tadi sempat disinggung oleh Abu Habib. Bagaimana sebenarnya berdiri ketika mahalul qiyam. Jadi titik duduknya gimana? Oke. Siap. Pertanyaan dari kami sudah habis. Mungkin selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang mau bertanya apapun kepada beliau, dipersilakan. Kita buka 3 sesi tanya jawab untuk pertama. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi?
Baik, pertanyaan dari Ustaz, siapa namanya Ustaz? Afif, dari Ustaz Afif. Bagaimana sebenarnya letak posisi hukum lah mungkin ya, memukul rebana atau hadrah, alat-alat hadrah di dalam masjid. Nah, itu kita minta kepada guru kita Habib dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menonton tarian Habasyah dengan bahasa Habasyah. Siti Aisyah pun menaruh dagu beliau di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat lain, apa itu yang mereka baca ketika mereka menari? Apa kata sahabat? Muhammadun rajulun karim. Saya lupa apakah tarian ini dilakukan dalam masjid atau tidak. Dalam masjid. Ya, nanti barangkali kita tahqiq ya. Barangkali nanti kita tahqiq apakah itu dilakukan di dalam masjid atau tidak. Namun yang kita lakukan ini bukan maksiat. Itu dulu. Kalau larangan yang ada itu adalah larangan menjadikan masjid pasar tuh ya, tidak boleh kita berjual beli di dalam masjid. Larangan mencari onta hilang di masjid juga kita temukan. Enak. Kalau ada orang yang mencari onta hilangnya di masjid, ya dhallatahu, maka doakanlah agar ontanya itu nak ketemu, kan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada. Tapi kalau hadrah, ya, selama bukan maksiat dan juga tidak ada larangan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan larang? Ya, wa ma atakumur rasula fatu bihi mastata'tum wa ma nahakum anhu fantahu. Yang kita tinggalkan itu kan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau perkara tidak ada larangan, tidak ada pula perintah, apakah bermain alat-alat musik ini haram atau tidak? Kalau haramnya arid, ya ada ya. Baca Quran saja, andai ada orang sholat itu tidak boleh. Tapi kalau memang tidak ada orang sholat ketika itu, tidak ada orang yang terganggu ibadah ketika itu, dan memang kita berkumpul untuk mengingat dan membaca salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malmanya. Ya, saya pribadi tidak memandang ada masalah di situ. Kecuali ada sesuatu yang haram khilafiyah. Ini mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih Ustaz. Darbuka misalkan. Yang kuat mazhabnya Syafi'i, kalau rebana boleh. Buatnya ketika kita mutakarah di Canduang kemarin, saya nggak sepakat juga sebenarnya. Ya, nah itu ya bermasalah barangkali. Tapi rasa-rasanya untuk yang kita lakukan dengan alat-alat musik yang halal, dengan syair madah yang juga halal di dalam masjid, tidak masalah. Itu barangkali. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ditambahkan. Iya, fadhil. Sudah sangat jelas dari Buya Emil Habib tadi ya, bahwasanya hukumnya tadi. Dan jika seandainya kita temui di luar sekarang lagi viral, mungkin ada perayaan Maulid yang ada pelanggaran syar'inya, maka yang disalahkan pelanggarannya, bukan maulidnya. Oh ada joget-joget, ya kan? Oh ini maulid joget-joget, ya bukan maulidnya yang salah, joget-joget. Ya ada ini perempuan, campur laki perempuan di luar. Ya, yang salah campurnya. Jangan salahkan maulidnya jadi maulid ini isinya gini, bid'ah. Apa isinya joget-joget? Isinya cuma campur laki perempuan. Yang salah ini intinya. Kalau maulidnya, ya jangan disalahkan. Maulid isinya ngaji, isinya baca sejarah Nabi, dengar sejarah Nabi, dengar nasihat dari para ustadz. Nah, masa ini nggak boleh? Ya, ada makan kan nggak boleh. Ya, ketika ada yang salah, maka yang salah itu yang terbaiki. Bukan langsung maulidnya jadi salah semua. Enggak. Ya, itu mungkin tambahan sedikit, bukan tambahan. Ya, selingan. Allah. Baik, terima kasih kepada guru kita. Telah jelas sekali
sesuatu yang tidak ada larangan, maka jangan dilarang. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu hadirat yang lain? Pas, boleh tanya apa saja. Pas, mungkin itu barangkali sebelum kita tutup, kita minta terakhir ini closing statement dari masing-masing pemateri kita. Pertama kita minta dari Habib Nabil terlebih dahulu. Di akhir ini ya mungkin yang disampaikan sedikit ya, setelah Maulid tentunya kita tambahkan semangat kita, ya kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lebih banyak mengetahui bagaimana pribadi beliau, bagaimana sunnah-sunnah beliau. Ya, jadi semangat hadir majelis-majelis tentang sirah Nabi. Ya, karena ya ditambahkan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat yang sangat cinta sama Nabi SAW nggak lagi lakukan. Kenapa? Karena para sahabat yang paling tahu tentang Nabi, yang paling kenal sama Nabi Muhammad SAW, sehingga cintanya para sahabat itu kepada kuat. Itulah tujuan diadakan Maulid. Ya, adakan acara-acara kenapa? Agar umat ini kenal sama Nabinya, agar kembali mengetahui Nabinya. Ya, sehingga menumbuhkan cinta. Walaupun nggak seperti para sahabat kenapa? Tahu sekali, kenal sekali sama Nabi Muhammad SAW, sehingga demikian cintanya para sahabat. Ya, sampai diriwayatkan Zaid bin Dathinah, ya, yang mana ketika itu disiksa oleh orang kafir Quraisy. Ya, disiksa. Bahkan dikatakan, bagaimana Zaid bin Dathinah setelah disiksa, apakah engkau pulang ke rumah, tapi Nabi Muhammad menjadi gantimu? Muhammad menjadi gantimu. Maka Zaid bin Dathinah mengatakan, wahai Abu Sufyan, jangan Nabi Muhammad mengganti aku disiksa. Aku di rumahku, kemudian Nabi Muhammad di sini satu duri saja. Aku nggak ridho, wahai Abu Sufyan. Cintanya para sahabat. Sehingga apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammad. Aku nggak melihat seorang yang lebih cinta daripada cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga yang prioritaskan di hidupnya mereka adalah Nabi Muhammad. Sahabat, ya, seorang perempuan, ya, yang mana keluarganya berangkat perang Uhud semuanya. Kemudian setelah balik, datang kabar pada perempuan tersebut, wahai fulan, ketahuilah ayahmu meninggal. Maka dia mengatakan, bagaimana kabar Nabi Muhammad? Kemudian datang lagi kabar, ayahmu, suamimu meninggal. Yang ditanyakan, bagaimana kabar Nabi Muhammad SAW? Anakmu meninggal, bagaimana kabar Nabi Muhammad SAW? Muhammad baik. Dullani iyah, antarkan aku pada Nabi Muhammad SAW. Di antara Nabi di atas kudanya. Ya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ayahku meninggal, suamiku meninggal, anakku meninggal. Kullu musibatin dunaka jalal ya Rasulullah. Semua musibah apapun ya Rasulullah, dan selain engkau ya Rasulullah itu kecil, wahai Rasulullah SAW. Ya, sehingga sahabat Abdullah bin Zaid ketika mendengar hal tentang wafatnya Nabi, ya, dia lagi safar, dia mendengar cerita wafatnya Nabi Muhammad telah wafat, maka dia langsung, ya Allah, mata ini aku nggak mau lagi melihat, wahai Allah. Aku pengen dijadikan mata macam Nabi Muhammad SAW. Ya, maka butakan mata aku langsung, ya Allah. Maka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apalagi ya, yang mana dikenal dengan sahabat yang paling utama, sahabat yang paling mulia. Kenapa? Karena demikian cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika diperintahkan untuk menyumbangkan hartanya untuk para nabi, semua hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya, semuanya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar, ya, nggak rela apapun kena pada Nabi, sehingga waktu hijrah berdiri di sebelah kiri Nabi, di depan Nabi, kadang di kanan Nabi, kadang di belakang Nabi. Kenapa? Tak ada bahaya. Maka di kanan, ada bahaya untuk kiri. Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mengetahui, ya, bahkan setelah wafatnya Nabi
Sayyidina Abu Bakar apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Ya, rasa rindu terus setiap malamnya. Setelah doa alaihi wasallam. Ayo, ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ayo semangat pelajari sejarah beliau, hidupkan sunnah beliau. Ya, di hadisan kita perbanyak sholawat, di hati kita penuh dengan cinta, di anggota badan kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, kita harapkan bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dan ya, yang paling dipikirkan Nabi Muhammad itu semua umat yang masuk surga. Yang dipikirkan Nabi umatnya. Ya, bahkan diriwayatkan ketika Sayyidah Aisyah, ya, Nabi masuk pada Sayyidah Aisyah, kemudian Nabi dalam keadaan tiba nafsi, wa itu Nabi Sallam fi tiba nafsi, Nabi dalam keadaan bahagia. Nabi aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah udhuli, ya Rasulullah doakan aku. Maka Nabi mendoakan Sayyidah Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat ila akhir doa. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah yang dahulu maupun yang akan datang, yang sembunyi maupun yang terang-terangan, semuanya ampuni ya Allah. Sayyidah Aisyah didoakan oleh Nabi, demikian riangnya, demikian bahagianya. Ya, sampai apakah engkau ayat surgi doa ya Aisyah? Apakah menyenangkanku doa untukku wahai Aisyah? Tentu wahai Rasulullah, siapa yang enggak senang didoakan demikian oleh engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi pun mengatakan, itu doa aku untuk umatku setiap saat. Nabi Muhammad doanya untuk umatnya. Ketika Allah perintahkan, ya Allah berikan tawarkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah akan berikan apapun sampai engkau puas wahai Muhammad, maka langsung diminta dari Allah, la arda wa wahid ummati finnar. Aku enggak ridha satu umatku masuk neraka. Satu umatku masuk neraka. Enggak mau aku ya Allah. Itu kira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, umatnya. Bahkan ketika mau meninggal, ya, ketika mau meninggal datanglah malaikat, ya, yang menyambut kawan Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan tunggu Jibril. Ya, datang malaikat Jibril. Ada apa wahai Muhammad? Man li ummati min ba'di ya Jibril. Apa untuk umatku setelah aku meninggal wahai Jibril? Ya, maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, katakan pada Habib Muhammad, Allah tidak akan menyediakan umatnya. Wa akhbir Muhammad bi annal anbiya wa ummahum tadkhul jannah hatta tadkhul anta wa ummatuka fil jannah. Kabarkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya surga, ya, haramun 'alal anbiya wa ummahum. Haram pada para nabi sebelumnya dan umatnya sampai masuk ke dalam umatnya. Itulah yang diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua umat yang masuk surga. Enggak ada yang masuk satu masuk neraka, enggak ada. Itu. Nah, makanya ini kita lihat semangatnya para buya-buya kita ya. Bikin majelis, sekarang mau bikin pondok. Ya, kita harapkan, kita doakan. Enggak lain bukan pengen melanjutkan semangatnya para nabi. Semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengen cerdaskan umat. Ya, pengen mengkader para ulama nanti yang akan sibuk berdakwah. Nah, sehingga enggak ada satu umat pun daripada nabi yang masuk ke dalam neraka. Itu yang diharapkan. Dan sebab itu, ya, hadirin hadirat semua yang di sini, ya, kita bantu buya-buya kita bikin pondok insyaallah ya. Support dengan apapun yang kita Allah, kita doakan dilancarkan semua urusannya. Amin. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Bapak Ibu para guru, barangkali tidak akan cukup ya waktu, cuma bahkan satu malam pun kita akan mengkaji kemuliaan Nabi tidak akan cukup. Maka sebagaimana setiap kajian Maulid Nabi dan juga sejarah Nabi, malam ini saya juga nggak ngasih pengajian aja, tapi juga ngasih PR untuk masing-masing kita, agar setiap rumah kita selain punya Al-Quran, kita juga mesti punya satu buku sejarah Nabi Muhammad SAW atau sirah Nabi.
boleh bapak-bapak ibu-ibu beli buku Ar-Rahiqul Makhtum misalkan Al-Mubarakfuri, ya bisa dibeli di Yawa Kuniang di Bukit Tinggi, atau Shopee juga, online juga bisa, atau WA-nya juga ada. Nah, bisa juga beli buku Fiqih Sirah Nabawiyah, itu karya Dr. Syahidul Mimbar Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Sirah Nabawiyah juga Al-Buti. Itu barangkali yang bisa kita rekomendasikan. Kemudian kalau bisa juga kita punya buku kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Itu terjemahannya juga sudah ada. Karena ciri-ciri cinta itu adalah kepo, ada rasa ingin tahu kita. Nah, dan obat rindu kita adalah dengan membaca sejarah dan juga kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita sudah sampai di acara. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, ilmu-ilmu yang luar biasa yang beliau sampaikan, sangat bermanfaat bagi kita bersama, dan kita doakan kepada Allah semoga Allah jaga beliau-beliau ini, semoga Allah panjangkan umur beliau-beliau dalam ketaatan, Allah jaga kesehatan beliau untuk selalu membimbing kita untuk mengenal bagaimana cara kita menjadi hamba Allah yang baik dan bagaimana cara kita menjadi umat baginda Nabi SAW yang benar. Untuk itu kami selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Kita tutup acara kita sampai di sini. Mungkin kita minta kepada tim hadrah untuk qasidah dulu. Kita tutup acara diskusi sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq al-hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.